Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami, Ibu akan melanjutkan materi kita minggu yang lewat. Materi kita minggu yang lewat yang kita bahas di situ mengenai Microsoft Excel. Langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Excel minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu lanjutkan cara membuat baris dan kolom. Karena sudah sama-sama kita ketahui, lembar kerja Microsoft Excel ini berbentuk tabel. Tabel itu kumpulan dari beberapa kolom dan beberapa baris. Untuk kolom minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan, itu diwakili dengan huruf. Contoh, kolom pertama, ada dia kolom A, kolom kedua kolom B, kolom ketiga baru dia C, begitu juga dengan seterusnya. Sedangkan untuk baris diwakili dia dengan angka. Contoh, baris 1 angka 1, baris kedua angka 2. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian minggu yang lewat juga sudah dijelaskan perpotongan antara kolom dengan baris atau pertemuan antara kolom dengan baris itu dinamakan dengan sel. Sedangkan sekumpulan dari sel-sel itu dalam lembar kerja itu dinamakan dia dengan rank. Sekarang Ibu lanjutkan cara membuat baris dan kolom. Secara default, setiap tampilan baris dan kolom yang terdapat pada workbook atau buku kerja akan memiliki tinggi dan lebar yang sama. Ini minggu yang lewat sudah kita buka lembar kerjanya di situ sudah kita lihat. Itu kolom dan barisnya, lebarnya dan tingginya di situ sama. Lebar dan tinggi sel dapat dimodifikasi sesuai teks yang dimasukkan. Bukan harus yang ada di situ ya, bisa kita modifikasi, bisa kita perbesar dia, bisa kita perkecil sesuai dengan teks yang akan kita masukkan. Ada di sini Ibu buat gambar berikut merupakan contoh tampilan teks melewati batas kolom B. Berarti di sini yang akan kita perbesar adalah kolom B. Kenapa? Karena pada kolom B itu tidak muat lagi atau tidak masuk lagi teks yang akan kita ketikkan. Berarti kolom B akan kita perlebar. Untuk memperlebarnya dengan cara klik kolom B. Ini dia kolom B. Kemudian posisi kursor di antara kolom B dan kolom C. Bisa anak kami lihat, apabila kursor sudah kita letakkan di antara kolom B dengan kolom C, maka di sini akan muncul dia panah bermata dua. Kemudian apabila kita ingin memperbesar atau melebarkan kolom B, ini tekan mouse sebelah kiri jangan dilepas, baru geser dia ke kanan, sampai nanti teks yang kita ketikkan ini masuk dia ke dalam kolom B. Apabila tadi seperti ini kata Ibu, muncul dia dua tanda panah ke kiri dan ke kanan. Apabila Ibu klik, Ibu geser dia ke kanan, itu memperlebar kolom B. Tetapi apabila Ibu klik, kemudian Ibu geser dia ke kiri, itu memperkecil kolom B. Sekarang yang akan kita buat adalah memperbesar kolom B. Karena pada kolom B ada di sini nama, kemudian nama di sini ada dia Atika Triamanda. Atika Triamanda itu tidak cukup dia pada kolom B karena terlalu kecil kolom B, sedangkan namanya ini di sini terlalu panjang. Begitu juga dengan yang kedua, Eka Surya Gumilang. Ini juga tidak masuk dia Gumilangnya. Kemudian yang ketiga contohnya Fiorenta Wulandari. Ini juga tidak masuk dia. Sekarang agar nama Atika, Eka dan Fiorenta ini masuk dia di kolom B, kita letakkan kursor di antara kolom B dan kolom C sehingga muncul dia panah bermata dua. Sesudah muncul panah bermata dua ini, kita klik dia mouse, kita tekan, jangan dilepas, baru geser dia ke sebelah kanan sampai nanti kata-kata nama yang ada di sini masuk dia ke dalam kolom B. Atau bisa kita klik tadi kata Ibu geser dia ke kanan sesuai dengan teks yang akan kita masukkan. Apabila sudah kita geser ke kanan, sudah diperlebar dia, teksnya itu sudah masuk. Ini dia contohnya. Nama Atika Triamanda, Eka Surya Gumilang, dan Fiorenta Wulandari. Sekarang dia sudah berada semuanya pada kolom B. Kita lihat yang pertama di sini, nama Atika Triamanda, Eka Surya, Fiorenta. Ini namanya ini dua memakai kolom B dan kolom C. Iya kan, bisa anak kami lihat.
Tetapi nama ini kita buat di semua pada kolom B. Letakkan kursor di antara kolom B dan kolom C, baru sehingga muncul panah bermata 2 ke kiri dan ke kanan. Klik mouse sebelah kiri jangan dilepas, baru geser dia ke kanan sampai dengan lebar kolom yang kita inginkan. Ini dia mang contohnya. Hasilnya sekarang nama Atika Triamanda Eka Surya Gumilang Fiorenta dia mang sudah berada di kolom B, tidak ada lagi di kolom C. Bisa anak kami lihat kan? Inilah hasilnya. Kemudian ibu suruh kamu perbesar kolom A. Contoh di kolom A juga di sini nanti kita buat contoh di sini ibu buat dia nama barang. Yang masuk di sini cuma namanya saja. Mungkin barangnya di situ tidak masuk kata-kata barang di situ. Kita ingin memperlebar, ibu ketik nama barang. Nama sudah masuk dia sama barang ke kolom B, sudah memakan 2 kolom A dan B. Cara apabila ibu ingin memperlebar kolom A, letakkan kursor di antara kolom A dengan kolom B sehingga muncul panah bermata 2 seperti ini, tetapi lokasinya sudah berada di sini. Apabila sudah muncul, klik mouse sebelah kiri jangan dilepas, baru geser ke kanan sesuai dengan lebar yang ibu perlukan. Begitu juga dengan seterusnya. Atau contoh lain, ibu ingin memperlebar kolom D. Ibu letakkan lagi nanti kursor di antara kolom D dengan kolom E, berarti pas di garis ini. Sesudah berada di sini muncul panah bermata 2 ke kiri dan ke kanan. Karena ibu ingin memperlebar, maka ibu geser dia sebelah kanan. Tetapi apabila ibu ingin memperkecil kolom D, mungkin kolom D di sini kita buat contohnya kalimatnya cuma sedikit saja. Masih banyak yang lebih di sini. Ibu ingin mengecilkannya. Sama seperti yang tadi, tinggal lagi ibu geser dia ke kiri. Ibu letakkan kursor di antara kolom D dan kolom E, muncul panah bermata 2 ke kiri dan ke kanan. Baru ibu drag dia ke kiri. Ibu tekan mouse sebelah kiri, jangan dilepas. Baru geser dia ke sebelah kiri. Dapat anak-anak kami pahami? Tadi karena kebetulan yang akan kita perlebar kolom B, ini dia sebelum diperlebar. Masuk namanya itu kedua kolom B dan C, tetapi sekarang karena sudah kita perlebar dia langsung, sekarang sudah berada dia di kolom B semua. Bisa anak-anak kami lihat kan? Bisa dipahami? Begitu juga dengan selanjutnya, ibu suruh kamu memperlebar kolom E. Letakkan nanti kursor di antara kolom E dan kolom F, muncul panah bermata 2. Klik mouse jangan dilepas, baru geser dia ke kanan sesuai dengan lebar kolom yang anak-anak kami inginkan. Ibu lanjutkan, jika bekerja dengan sel yang lebih kompleks, dapat memanfaatkan fitur auto fit yang secara otomatis mengatur lebar baris dan kolom. Ini memang contoh tabelnya. Di sini kolom A kosong, kemudian di kolom B2. B2 di sini nomor, C2 nama, D2 jenis kelamin, E2 jurusan, kemudian F2 di sini adalah kelas. Bisa anak kami lihat kan? Di B3 1 namanya Atika Triamanda, jenis kelamin perempuan, jurusan multimedia. Ini bisa anak-anak kami semua baca, ibu rasa yang gak usah lagi baca satu persatu ya. Sekarang untuk menggunakan fitur auto fit, lakukan langkah berikut. A. Pilih kolom atau baris yang akan dijadikan otomatis. Pada contoh ini dipilih semua baris sel dengan cara blok, karena semuanya akan dibuat otomatis. Di sini memang karena kita ingin mengubah keseluruhannya, maka kita blok dia dulu keseluruhan. Mulai dari B2 yang akan kita blok yaitu nomor, sampai nanti yang kita blok adalah sampai dengan F7. F7 TKJ kelas 12 kelas 11A. Berarti anak-anak kami harus memblok mulai dari sel B2. Sel B2 itu adalah nomor. Kita blok ini semuanya sampai nanti dia pada sel F7. Karena yang kita buat ini adalah secara otomatis keseluruhan. Pada tab home nanti mang ada di situ menu-menu bar di atas. Ini juga minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan. Ada menu file, ada menu home, ada menu insert, ada menu fade layout, ada formula, kemudian ada data, kemudian ada review, kemudian ada view. Yang kita pilih di antara menu bar yang Ibu sebutkan tadi adalah menu home. Jangan menu file.
Kalau menu file yang kita klik, nanti yang muncul di situ bisa dia membuat lembar kerja yang baru atau new, bisa dia menyimpan atau save, bisa membuka file yang sudah kita simpan yaitu open, bisa juga dia save as file yang sudah disimpan, kemudian disimpan kembali dengan nama file yang berbeda. Bisa juga kita nanti di situ mencetak atau print, bisa juga nanti keluar dari aplikasi yang sedang kita aktifkan, atau close atau exit. Di antara menu bar yang Ibu sebutkan tadi, yang kita klik adalah menu home. Klik dia menu home, baru pilih dia di situ format. Sesudah kita klik format, pilih di situ auto fit column width. Berarti yang akan kita rubah ini di semua adalah kolom. Ada nanti dua di situ pilihan kita, ada column width, ada juga nanti row. Kalau dia nanti di situ number of rows itu untuk mengubah lebar baris, tinggi baris. Kalau column width untuk mengubah lebar kolom. Berarti sesudah kita pilih dia menu bar menu home, baru kita klik dia format, baru kita klik dia auto fit column width. Ini ya. Perhatikan. Ini row height tinggi baris, auto fit row height untuk keseluruhan baris, ini column width untuk satu kolom saja dia untuk mengubah tinggi kolom, lebar kolom, satu kolom saja. Kalau keseluruhan auto fit column width. Bisa anak-anak kami lihat kan? Berarti yang akan kita pilih di sini adalah auto fit column width. Tadi yang kita klik di sini kata Ibu kan menu home. Ada beberapa menu bar nanti di sini, ada file, ada home, ada insert, ada formula, ada pack layout, ada data, ada review, ada yang kita pilih adalah home. Sesudah kita klik menu home, baru kita pilih dia format. Sesudah kita klik format, di sini ada dua pilihan kita, apakah kita ingin mengubah baris atau kolom. Karena kita ingin mengubah lebar kolom, maka yang kita pilih adalah auto fit column width. Itu mengubah lebar kolom ini secara otomatis. Tetapi kalau cuma satu saja yang ingin anak kami ubah, contoh di sini adalah tinggi baris pada kolom B saja, maka caranya letakkan kursor di kolom B. Sesudah kita letakkan di kolom B, kita klik menu home, baru pilih format, baru klik dia column width. Pada kolom width nanti muncul dia kotak dialog kolom width, isikan di situ berapa lebar kolom yang Anda inginkan. Begitu juga dengan baris. Apabila anak-anak kami ingin mengubah lebar barisnya ini, tinggi barisnya ini, cuma satu saja. Letakkan di mana baris yang akan kita ubah tersebut. Contohnya baris kita buat dia di nomor 3, yaitu berada pada sel B5. Letakkan kursor pada sel B5 atau di nomor 3, klik lagi di situ menu home, baru pilih dia format, baru klik dia row height. Berarti kita di sini adalah mengubah tinggi baris, dan tinggi baris yang kita ubah itu cuma satu sel saja. Ingat anak-anak kami kan? Yang kita ubah cuma satu sel saja atau satu baris saja. Masih ingat anak kami sel itu? Sel itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom dengan baris. Kemudian sel diberi nama sesuai dengan lokasinya. Contoh ini nomor. Nomor ini sudah berada dia pada sel B2. Perpotongan antara kolom B dengan baris kedua. Ada lagi di sini sel C2, ada nama perpotongan atau pertemuan antara kolom C dengan baris kedua. Sekarang karena sudah kita buat di sini lebar kolomnya sama semua secara otomatis. Tadi dengan cara kita blok dia secara keseluruhan. Kita blok tadi kata Ibu mulai dari sel B2 sampai dengan F7. Ini dia ya. Ini hasil yang diblok itu. Sudah kita blok mulai dari sel B2 sampai dengan sel F2. Baru kita klik dia menu home. Sesudah kita klik menu home, pilih format. Sesudah kita pilih format, ada dua di sini pilihan kita, ada row height, ada column width. Karena ingin membuat secara otomatis secara keseluruhan, maka yang kita pilih adalah auto fit column width. Sudah anak-anak kami bisa dipahami, ini yang kita ubah di sini cuman baru sampai kolom, belum masuk lagi kita buat dia ke baris. Apabila anak-anak kami sudah bisa memahaminya, cara mengubah kolom atau memperlebar kolom sesuai dengan yang diinginkan secara otomatis. Sekarang Ibu lanjutkan memodifikasi tinggi atau lebar semua baris dan kolom.
Tinggi dan lebar setiap baris dan kolom dapat dilakukan pada waktu yang sama. Hal ini memungkinkan mengatur ukuran keseragaman setiap baris dan kolom dalam lembar kerja. Perhatikan Mang contoh berikut. Ini dia contohnya ya. Pada sel B2 ada nomor lagi, C2 di sini ada nama, kemudian D2 jenis kelamin, kemudian E2 jurusan, kemudian F2 di sini ada kelas. Bisa anak kami lihat nomor 5 di sini. SLA2 nomor nama, yang pertama Atika Triamanda, jenis kelamin perempuan, jurusan multimedia, kelas MM12A. Bisa anak kami lihat sampai nanti yang kelima di sini. Widya Sapitri, jenis kelamin perempuan, jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ kelas 11A. Pada contoh ini digunakan pengaturan keseragaman tinggi baris yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Klik tombol Select All di bawah name box untuk memilih semua. Bisa anak kami lihat ini. Arahkan kursor di antara nama baris sehingga muncul panah ganda atau panah bermata dua. Kalau tadi kita ingin memperlebar kolom, kita letakkan kursor di antara kolom, contoh kolom B dan kolom C. Di sini Mang akan muncul dia panah. Panahnya itu bermata dua, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu karena ingin memperlebar atau memperkecil kolom. Tetapi sekarang karena kita ingin mengubah tinggi baris, kita letakkan kursor di antara baris. Contoh yang Ibu buat ini adalah di antara baris ketiga dan baris keempat. Apabila di antara baris yang kita buat di sini kursor kita muncul lagi panah bermata dua, panahnya itu ke atas ke bawah. Bisa anak kami lihat. Apabila Ibu klik dia, Ibu tahan, Ibu geser dia ke bawah, itu menambah tinggi baris. Tetapi apabila Ibu klik, Ibu tahan, Ibu geser dia ke atas, itu mengurangi tinggi baris. Bisa anak kami lihat di sini kan? Kalau di sini tadi untuk memperlebar atau memperkecil kolom. Tetapi kalau di antara baris kita buat di sini untuk mengubah tinggi baris. Bisa kita perbesar atau perkecil. Kalau kita klik dia ke bawah untuk menambah tinggi baris, apabila kita klik dia ke atas mengurangi tinggi baris. Bisa anak-anak kami lihat kan? Kemudian contoh lain, Ibu ingin menambah tinggi baris pada sel B5, yaitu nomor 3. Kemudian Ibu letakkan kursor di antara baris ke-5 dan baris ke-6. Muncul lagi panah bermata dua ke atas dan ke bawah. Ibu klik, kemudian Ibu geser dia ke bawah. Otomatis tinggi daripada baris ke-5 ini akan bertambah. Tetapi apabila Ibu geser dia ke atas, berarti mengurangi tinggi baris ke-5. Dapat anak-anak kami pahami? Ibu rasa bisa kan? Bisa cara mengubah lebar kolom, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Bisa juga kita di sini mengubah tinggi baris. Bisa kita tambah tingginya, bisa kita kurangi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian klik dan tarik ke bawah untuk menambah atau mengurangi tinggi baris. Tadi sudah Ibu jelaskan kan? Sudah Ibu jelaskan tadi di atas. Kemudian lepaskan mouse. Inilah dia cara-caranya, itu bisa anak-anak kami baca juga ya. Tadi sudah dijelaskan di atas. Perhatikan ini hasilnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jenis kelamin jurusan. Sudah dipertinggi dia di sini kan. Di sini ada lagi beberapa aligmen. Aligmen itu Mang perataan teks. Ada top alik. Top alik itu adalah rata atas. Di atas dia perataan teksnya. Kemudian ada middle alik. Kalau middle alik ini bisa kita lihat di tengah. Kemudian ada bottom alik. Ini dia ikonnya. Bottom alik ini adalah perataan di bawah. Ada lagi alik, left alik. Left alik ini adalah perataan teks sebelah kiri. Ada center alik, ini rata tengah. Apabila anak-anak kami ingin mengetik judul, sebagai contoh Ibu buat, ketik aja sebelah kiri. Sesudah selesai mengetik sebelah kiri, apabila anak-anak kami ingin mengetengahkannya, mengaturnya, membuat pas di tengah-tengah nanti, blok judul yang sudah kita ketik, baru klik dia center alik. Maka otomatis nanti judul yang kita ketik itu sudah berada dia pas di tengah-tengah. Kemudian ada lagi di sini alik right atau right alik. Right alik ini adalah perataan teks sebelah kanan. Bisa anak-anak kami lihat ikonnya kan?
Sebelah kanan mang di sini rata dia, sedangkan sebelah kiri tidak. Apabila nanti teks yang kita buat itu contohnya kita ingin membuat rata kanan, yang pertama blok teksnya, baru klik dia alik right atau right alik. Bisa anak kami lihat di sini kan? Ini dia mang contoh daripada alignment atau perataan teksnya. Kalau di Microsoft Word perataan teks yang kita pelajari di situ ada 4 kan? Ada alik left rata kiri, ada center rata tengah, ada alik right rata kanan, ada dia just type rata kiri kanan. Tetapi kalau di Excel ini memang ada di sini 6. Ada top alik yaitu rata atas, ada middle alik yaitu tengah, ada bottom alik yaitu di bawah, perataannya di bawah, ada left alik atau alik left itu rata sebelah kiri. Alik left ini perataan teks sebelah kiri. Ini kebalikan daripada alik right. Alik right ini perataan teks sebelah kanan. Kemudian ada center alik adalah rata tengah. Apabila anak-anak kami ingin membuat rata tengah, maka kita pergunakan dia center alik. Rata tengah ini contohnya sudah dibuat di tengah dia, jenis kelamin perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan. Ini sudah rata tengah. Ini juga jurusan multimedia, otomotif, perhiasan perangkat lunak, elektronika, teknik komputer jaringan. Ada juga nama, ini juga Atika. Ini juga memang sudah dibuat dia alik right atau sudah dibuat dia alik center atau center alik. Ini sudah dibuat dia. Perataan yang dibuat di sini sama-sama kita lihat ini sudah perataan tengah. Pas di tengah dia mang. Kalau kita lihat lebih panjang perempuan kan? Kalau kita sejajarkan dia perempuan dengan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan, itu sejajarkan sebelah kiri itu adalah contoh dari alik left, yaitu rata kiri, sebelah kiri rata dia semua. Tetapi ini tidak rata sebelah kiri kan? Nah, nomor ini juga di tengah-tengah kan? Berarti contoh yang kita buat ini perataan teksnya adalah center like atau alik center atau perataan teks di tengah. Bisa anak kami lihat kan jurusan. Jurusan ini tidak langsung dari sini kan, dari sudut ini. Dia pas di tengah-tengah. Multimedia otomotif. Bisa anak kami lihat. Ini dia contoh daripada hasil pengetikannya itu perataan teksnya adalah tengah. Nah, sampai di sini memang ada pertanyaan. Kalau anak-anak kami ingin membuat rata kiri, sebelah kiri semua rata dia. Contoh, Atika ini, Eka, ini semua. Widya juga semua rata dia sebelah kiri. Kita blok deh ini memang semua. Kita blok dari sel B2 sampai dengan sel E7. Baru kita klik dia di sini. Icon alik left. Sudah. Kalau kita menginginkan rata kanan, kita blok lagi sel B2 sampai dengan sel E7. Sesudah kita blok, baru kita klik dia alik right. Berarti dia di situ perataan kanan. Bisa anak kami pahami kan? Tapi ini yang kita buat contohnya adalah center, yaitu rata tengah. Sudah berada dia di tengah-tengah. Angka 1, 2, 3, 4, 5 juga sudah berada di tengah-tengah. Namanya ini juga sudah berada di tengah. Jenis kelamin juga sudah berada di tengah. Jurusan juga sudah berada di tengah. Dan barisan tadi yang kita buat di sini semua barisannya sudah sama-sama tinggi daripada barisannya itu sudah sama-sama. Sudah sama besar dia ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, tanyakan sama ibu ya mang. Tulis nanti di kolom komentar. Ibu lanjutkan. Font, sel border, dan style. Batas sel atau sel border dapat ditambahkan ke dalam teks yang diketikkan pada lembar kerja. Berikut adalah contoh penambahan border pada Excel agar membantu membedakan dengan sel lain. Ini mang contohnya. Contoh yang akan kita buat di sini, ini bisa anak kami lihat ini. Daftar siswa teladan SMK Pembangunan Bangsa. Ini contoh judulnya ibu buat. Tapi bukan harus ini. Bisa anak-anak kami ubah sesuai dengan yang anak-anak kami inginkan. Karena yang ibu buat ini sebagai contoh saja. Bisa anak kami lihat di sini kan selnya tidak ada di sini, selnya di sini, garisnya tidak ada. Pada sel antara B dan C, kemudian antara C dengan D juga tidak ada di sini. Antara D dengan E juga tidak ada di sini. Begitu juga dengan antara E dengan F tidak ada. Bisa anak kami lihat kan? Daftar siswa teladan SMK Pembangunan Bangsa. Perhatikan, sel B3 di sini nomor, sel C3 nama, sel D4 di sini jenis kelamin, sel
E3 di sini jurusan, sel F3 di sini adalah kelas. Bisa anak kami lihat. A nomor 1 Atika, nomor 2 Eka, nomor 3 Fiorenta, nomor 4 Tolha. Kemudian yang kelima adalah Widya. Bisa anak kami lihat jenis kelaminnya juga. Kemudian jurusannya juga, kemudian kelasnya juga. Bisa anak kami lihat kan? Di sini kita membedakan, membantu membedakan antar sel. Untuk membuat tampilan tabel seperti contoh di atas, lakukan langkah-langkah berikut. Inilah hitungannya. Ini kan lain dia, udah pakai garis-garis dia. Inilah maksud ibu. Tidak ada di sini kolomnya. Perbatasan antara kolom A dengan kolom B dengan kolom C dengan begitu juga dengan seterusnya. Langkah-langkahnya yang pertama, posisikan kursor di sel B2 karena kita mulai dia memang dari sel B2. Kemudian ketik teks apa yang akan kita buat itu. Contoh yang ibu buat tadi adalah daftar siswa teladan. Sudah? B. Gunakan tombol alternatif tambah enter. Nah, bisa anak kami lihat berarti sudah ada di sini kursornya ya. Untuk memindahkan kursor di bawah pada Excel. Bisa anak kami lihat kan, ini kursor ini. Garis vertikal ini dinamakan dia dengan kursor. C. Ketik teks SMK Pembangunan Bangsa. Bisa anak kami lihat, ibu buka lagi ke atas. Ini dia memang sel B2 ini daftar siswa teladan. Bisa anak kami lihat baru kita ketik SMK Pembangunan Bangsa. A. Ketik teks SMK Pembangunan Bangsa dan tekan tombol enter. Maka teks yang akan ditampilkan pada formula bar hanya daftar siswa teladan. Karena sel berubah ke mode wrap text. Kemudian D. Blok sel B2 hingga F2. Berarti ini dia ya, bisa anak kami lihat. Ya, kita klik dia sel B2, kita klik sel B2 sampai dengan sel F ini. A, karena sel berubah ke mode wrap text tadi, ibu lanjutkan D, blok sel B2 hingga F2. Nah, ini dia emang ya, B2. Karena ke atas kita lihat, ini aja kita lihat. Blok sel B2, ini dia sel B2, kita blok sampai dia dengan sel F2. Jangan yang di atas yang kita buka, ini aja yang kita buka, ada contohnya di sini langsung. Kita blok dia sel B2, ini dia sel B2 sampai dengan sel F4. Apabila sudah diblok, kita lihat di sini ada dia tandanya. Kemudian pilih Merge and Center untuk menggabungkan sel menjadi satu. Itulah itu nanti kan, ini tidak ada lagi garisnya, tidak ada garisnya, tidak ada garisnya, tidak ada garisnya. Kita gabungkan dia semua. Berarti nanti hasilnya di sini garis-garis ini sudah tidak ada atau kosong. Kemudian aturlah tinggi sel yang telah digabung agar enak dipandang. Kita atur mang sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana nanti menurut kita tinggi yang kita buat itu agar sama rata atau lebih bagus atau lebih indah dipandang mata. Di sana anak kami lihat kan. Ibu lanjutkan, pilih fonts Times New Roman. Ini memang bukan harus Times New Roman saja, bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Memang yang sering dipergunakan orang adalah Times New Roman, kemudian ada juga yang memakai Arial. Tetapi bukan itu saja. Apabila anak-anak kami menginginkan selain daripada Times New Roman, maka kita klik dia tanda panah ke bawah yang di samping kali pribodi. Apabila kita bawa mang di tanda panah ini di samping kali pribodi, di situ nanti ini karena gambar, di situ nanti kalau di komputer itu akan muncul secara langsung di situ font. Font itu adalah jenis huruf teks. Fungsi daripada font untuk mengganti jenis huruf teks. Apabila ibu klik dia satu kali tanda panah ke bawah yang di samping kaliper ini, maka di situ akan muncul dia jenis-jenis huruf teks. Pilih jenis huruf teks yang kamu inginkan. Ada dia nanti di situ mangkali pribodi, ada Tahoma, ada kolomna MT, ada American Classic, ada Times New Roman, ada Arial,
ada proyeksi 1, 2, 3, begitu juga dengan seterusnya. Tetapi sesudah kita klik dia di sini pon, karena di sini memang disuruh kita buat jenis daripada ponnya adalah Times New Roman, maka yang kita pilih adalah Times New Roman. Apabila sudah ibu klik dia Times New Roman, sekarang kaliber ini tidak muncul lagi. Yang muncul di sini adalah Times New Roman. Bisa anak kami pahami? Kemudian ukuran teksnya di sini dibuatnya 11. Ini bukan harus 11. Bisa anak kami perbesar, bisa diperkecil juga sesuai dengan ukuran yang anak-anak kami inginkan. Caranya, di samping font mang ada angka 11. Kalau angka 11 berarti setiap kita melakukan pengetikan, maka ukuran di situ secara otomatis akan muncul 11 semua. Sekarang ibu ingin menggantinya. Ibu menginginkan 12 atau ibu ingin memperbesar, ibu membuat 14. Maka ibu bawa pointer ke samping daripada angka 11. Ada di sini tanda panah ke bawah. Ini mah karena gambar dia tidak bisa langsung muncul. Kalau di komputer langsung dia muncul ini. Maka di sini nanti akan keluar dia font size. Font size itu adalah ukuran teks. Ukuran teks mang bisa kita perbesar, bisa kita perkecil sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Apabila 11 nanti di sini yang aktif, kita ingin mengubahnya, kita perkecil, maka klik dia di bawah angka 11. Tetapi anak-anak kami apabila ingin memperbesarnya, maka klik dia di atas angka 11. Contoh pengetikan pada judul. Judul itu mang lebih besar dia ukurannya daripada isi. Contoh, kalau isi kita buat dia 11, ibu suruh kamu buat judul 14. Caranya, blok judul, sesudah blok judul, klik dia icon font size. Sesudah diklik icon font size, keluar dia angka-angka, baru klik dia 14. Maka secara otomatis, judul yang sudah ibu blok tadi, hurufnya di situ sudah diperbesar. Kebetulan di sini yang kita buat 11 ya. Kita klik di icon font size, maka kita klik di angka 11, maka yang muncul di sini adalah 11. Sudah? Kemudian bentuknya memang di sini dibuat dia bold, dipertebal langsung. Ada 3 di sini pilihan kita, ada bold, ada italic, ada underline. Ini juga sudah pernah ibu jelaskan pada Microsoft Word. Ibu bawa nanti pointer kemari, ini karena gambar dia mang, maka akan keluar nanti di sini bold, langsung secara otomatis kalau langsung di komputer itu ya. Kemudian ada I ini singkatan dari italic, berfungsi untuk memiringkan teks. Ada U itu singkatan dari underline, berfungsi untuk menggaris bawahi teks. Apabila ibu suruh kamu perbesar, kemudian kamu miringkan sekaligus mempunyai garis bawah pada judul, caranya blok dia judul, baru klik icon bold, baru klik icon italic, baru klik icon underline. Hasil pada judul sekarang, teksnya sudah diperbesar, kemudian teksnya sudah miring, dan sudah mempunyai garis bawah. Bisa juga memang kita gunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Untuk mempertebal, kita gunakan dia, kita tekan dia Ctrl B. Untuk memiringkan Ctrl I, untuk menggaris bawahi kita gunakan dia Ctrl U. Bisa anak-anak kami lihat kan? Tetapi memang karena sekarang yang dibuat di sini cuman dipertebal saja, maka yang ibu aktifkan di sini adalah atau yang akan ibu klik adalah bold atau icon bold atau dipertebal. Dan pilih warna green. Nah, pilih warna green di sini. Ini dia. Apabila kita klik di sini tanda panah ke bawah, keluar dia kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil ini memang penuh dengan warna-warni. Karena kita ingin membuat warna green, ini warna hijau, maka kita klik warna hijau. Di sini akan muncul warna hijau. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian actionnya di sini dibuat dia 6, kemudian darker di sini dibuat dia 25%. Sudah? Selanjutnya, buatlah border dengan cara sebagai berikut. Blok sel yang ingin ditambahkan border. Klik border pada tab home atau pada menu home. Klik border pada tab home. Sesudah kita klik menu home, baru kita klik dia border. Ini ya. Klik home dulu, baru border. Klik border pada tab home. Ini tadi home-nya itu. Baru ini dia bordernya. Sudah. Kemudian muncul drop down menu. Sesudah muncul drop down menu, pilih border style yang diinginkan. Misalnya all border. All border ini memang berarti kita nanti membuat garisnya itu keseluruhan.
Ini ya, bisa anak-anak kami lihat. Yang kita pilih al border. Al border itu tadi kata ibu garisnya berada di seluruh. Ada di bawah, ada di atas, ada di kiri, ada di kanan, ada juga di dalam. Ada vertikal, ada horizontal. Ini dalam al border itu. Atau bisa anak-anak kami lihat jenis-jenis border di sini. Yang pertama ada bottom border. Kalau bottom border yang kita klik berarti garisnya ini memang hanya di bawah saja. Ada top border. Kalau top border itu berarti garis yang akan kita buat hanya di atas saja. Kemudian ada left border. Left border itu kita ingin membuat garisnya itu di sebelah kiri saja. Kemudian ada right border. Right border itu membuat garis di sebelah kanan saja. Kemudian ada no border. Apabila no border dia maka garis tersebut tidak ada yang muncul. Tidak ada dia muncul garisnya itu baik dia di luar maupun di dalam. Tidak ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, begitu juga di dalam. Di dalam itu tidak ada vertikal, tidak ada horizontal, atau di sini bisa juga dikatakan dia kosong. No border. No border ini kebalikan dari al border. Kalau al border semua garisnya ada. Ada dia di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan. Begitu juga dengan di dalam. Kalau di dalam itu ada dia vertikal, ada horizontal. Itulah memang al border. Al border itu ada di dalam dan di luar semua ada garisnya. Kemudian ada outside borders. Kalau outside border ada memang garisnya, tetapi hanya di luar saja. Kalau di dalam tidak ada. Karena yang kita pilih di sini adalah outside border, berarti garis yang di tengah-tengah ini tidak ada atau yang di dalam ini tidak ada. Kemudian ada lagi di sini text box border. Ini garisnya ini di luar dia memang semua, tetapi langsung dipertebal. Bisa langsung anak-anak kami lihat kan? Yang kita pilih di sini adalah al border, berarti ini di al border. Berarti kita ingin memberikan garisnya itu semuanya. Bisa kita buat dia di dalam, bisa juga di luar. Di luarnya itu pelengkap atas bawah, kiri kanan. Begitu juga dengan di dalam. Ada dia di situ garisnya vertikal, kita buat ada horizontal. Kemudian ibu lanjutkan, tambahkan style dengan memilih pada kelompok style. Misalnya dipilih 20% accent 6. Ini ya. Ini 20% accent 3, 20% accent 5, 20% accent 4, 20% accent 6. Yang kita pilih di sini karena sudah ditentukannya sebagai contoh saja, maka kita klik dia 20% accent 6. Bukan harus ini saja ya, Mang. Tapi karena dicontoh kita ikuti ini, bukan harus ini saja. Karena dicontoh kebetulan sudah ditentukannya, ini yang kita pilih 20%. Kemudian accent 6. Ibu rasa sampai sekian dulu materi ibu hari ini. Kalau masih ada anak-anak kami yang kurang paham, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.